Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadatan qamat biha as-samawati wal ardh wa min ajliha nusibatil qiblah wa 'alayha ussisatil millatu wa jurridat suyuful jihad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safwatuhu wa khiratuhu min khalqihi istafahu Allah khiyaran min khiyar wa ba'athahu ala ayni fatratin min ar-rusul wa inqita'in min as-subul fahada ummatahu min dalal wa bassaraha min 'ama wa arshadaha min ghayb wa tarakaha ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah jalla wa ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang nikmat dan kebaikannya tak mampu kita hitung. Segala puji bagi Allah yang dengan begitu banyak nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita masih juga peduli tentang ujung dari perjalanan kita, tentang akhir dari perjalanan kita. Dan salah satu bentuk kepedulian dan cintanya kepada hambanya adalah disediakannya bulan Ramadan yang baru saja kita lalui. Bulan yang Allah maksudkan sebagai wadah pendidikan, wadah tarbiyah bagi hamba-hambanya agar semakin mendekatkan diri kepadanya, agar semakin cinta kepadanya, agar semakin mau tunduk dan patuh kepada perintahnya, serta menjauhi berbagai larangannya, atau apa yang kemudian kita kenal dengan sebutan takwa. Takwa yang menjadi harapan dan tujuan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Id yang agung ini, di samping memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disunnahkan untuk bertakbir, mengagungkan dan membesarkan namanya. Allah Subhanahu wa taala
sampai di hari ini, hari Idul Fitri, sebagian ulama salaf yang mereka lakukan dari doa dan harapan tentang momentum kebaikan ada dua. Setelah melewati Ramadan, mereka selalu berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umur mereka dan Allah izinkan mereka bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Begitu telah mendekati bulan Ramadan, mereka berharap lagi agar Allah pastikan mereka dapat masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan begitu selanjutnya menjelaskan tentang betapa agungnya bulan Ramadan yang baru saja kita lewati. Bahkan ada kebiasaan sebagian orang-orang tua kita di kampung-kampung, di berbagai pelosok SBT, menjelang akhir bulan Ramadan, mereka menangis terseduh-seduh. Mereka menangis karena akan ditinggalkan oleh momentum yang begitu luar biasa. Dan tidak ada yang aneh dari tangisan mereka itu. Tidak ada yang aneh dari penyesalan bahwa Ramadan telah berlalu sementara kita belum mampu secara maksimal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai bahan catatan, bahan introspeksi, apakah bulan Ramadan yang lalu telah kita gunakan secara baik? Telah kita maksimalkan untuk melatih diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa? Kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah maksudkan dengan takwa dan apa yang Allah janjikan kepada mereka yang berhasil meraih predikat takwa. Di surat Ali Imran ayat 133 dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman, wasari'u, dan bergegaslah kalian dan percepatlah langkah kaki kalian dan sambutlah dengan senang hati. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Apa yang kita kejar, apa yang kita sambut adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk memberi ampunan kepada kita, Allah meminta kita bersegera. Allah meminta kita menyambut dengan cepat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Meraih ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadilah mengerti kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, dan Allah berharap dengan melaksanakan ibadah puasa dan berbagai amal lainnya di bulan Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan menjadi orang yang bertakwa, Allah siapkan bagi kita ampunannya dan selanjutnya surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Maka rumusnya atau rumus ibadah puasa, takwa,
puasa dan memanfaatkan bulan Ramadan secara baik, Allah akan beri kita ampunan. Maaf, dengan berpuasa dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Dengan menjadi orang yang bertakwa, Allah siapkan bagi kita ampunan, dan selanjutnya Allah izinkan kita semua masuk ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penghuni surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Lalu Allah jelaskan kepada kita beberapa kriteria orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran. Sudah tentu masih ada banyak kriteria lain seperti yang ada di awal surat Al-Baqarah. Allah juga jelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Tapi di surat Ali Imran secara khusus saya ingin mengingatkan kepada kita beberapa kriteria untuk kita ambil pelajaran darinya, dan kita pastikan mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini kriteria-kriteria takwa yang Allah jelaskan di surat Ali Imran ini telah ada dan terpatri serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sifat diri kita masing-masing. Kriteria yang pertama kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau mengeluarkan sebagian hartanya. Allah tidak minta semuanya. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di surat Al-Baqarah Allah menjelaskan di antara sifat orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara apa yang kami berikan kepada mereka, ada yang dikeluarkan kepada orang lain yang membutuhkan. Allah tidak minta kepada kita untuk mengeluarkan semua harta kita. Allah hanya minta keluarkan sebagian saja. Dan di surat Ali Imran Allah minta walaupun hanya sebagian, tapi hendaklah kalian keluarkan dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang ataupun susah. Dalam kondisi senang, dalam kondisi memiliki harta yang berlimpah, mungkin tidak berat mengeluarkan sebagian yang kita miliki. Tapi ujian datang, cobaan menghampiri, di saat yang ada di tangan kita tidak seberapa, tapi juga harus kita keluarkan kepada orang lain. Tapi orang yang bertakwa harus mampu mengeluarkan apa yang ia miliki, sebagian saja, dalam kondisi senang ataupun susah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan bagaimana Allah memulai menjelaskan sifat orang yang bertakwa tidak terkait langsung dengan haknya, tidak terkait langsung dengan tuntutan ibadah khusus kepadanya. Tapi Allah justru menjelaskan sifat orang yang bertakwa yang pertama adalah apa yang berhubungan dengan hak sesama manusia. Begitu Allah bilang ampunan dan surga Allah siapkan bagi orang yang bertakwa, sifat yang pertama Allah sebutkan di surat Ali Imran adalah mereka yang peduli terhadap sesama, mereka yang mau berinfak, yang mau berbagi dalam keadaan banyak atau sedikit, dalam keadaan luas atau sempit, dia kaya ataupun miskin, dia senang ataupun susah, tangannya tidak pernah tidak ia ulurkan, tapi selalu terulur ketika ada orang yang datang meminta bantuan kepadanya. Jamaah kaum muslimin dan dirahmati Allah, lebih dari itu, apa yang ada di tangan kita berupa harta, tidak hanya Allah minta untuk kita keluarkan sebagian kepada orang yang datang, karena Allah tahu di antara hamba-hambanya
ada manusia-manusia yang memiliki sifat malu, dan sifat malu yang tinggi di dalam hatinya, sifat izzatun nafs, ketinggian jiwa yang ada di dalam hatinya, mencegahnya untuk datang meminta-minta walaupun ia sebenarnya dalam keadaan membutuhkan. Sebagai yang diberi Allah titipan harta, Allah katakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kita ada hak yang dimiliki oleh orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak mau meminta karena ia malu dan tidak ingin menyusahkan orang lain, padahal ia juga sendiri dalam kesusahan. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita yang hadir di masjid ini dengan wajah yang gembira, dengan pakaian yang bagus, mungkin adalah di antara hamba-hamba Allah yang Allah luaskan rezekinya. Tapi saya tahu, dan kita semua mestinya tahu, bahwa di antara kita masih ada banyak orang yang tidak mampu. Bahkan melihat rumahnya saja tak tahan air mata kita untuk bercucuran. Rumah masih ada. Di Bula di sini, rumah saudara-saudara kita yang bahkan tidak beralaskan lantai sama sekali. Jangankan ubin, semen kasar pun tidak. Saya tahu, saya ketemu di Bula ini, masih ada rumah-rumah yang hanya beralaskan tanah. Masih ada rumah-rumah yang isinya hanya bebatuan. Masih ada rumah-rumah yang dindingnya hanya kayu yang reot. Saya tidak sempat pergi untuk bertemu langsung. Saya meminta kepada teman-teman saya untuk pergi dan temui mereka dan tolong bagi apa yang bisa kita bagi kepada mereka. Saya ingin melihat foto mereka. Dan begitu video itu ditampilkan kepada saya, sedih hati saya bahwa di antara kemelimpahan yang kita nikmati masih ada saudara-saudara kita yang susah luar biasa. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan, kalau masih ada di antara umat Islam ini orang-orang yang miskin dan susah, maka itu artinya kewajiban zakat pada orang kaya di antara mereka belum ditunaikan secara baik. Maka sifat pertama orang yang bertakwa adalah mereka yang mau berinfak dalam keadaan senang ataupun susah. Dan saya ingatkan diri saya dan kita semua, tolong, kalau kita memiliki kelebihan harta, jangan hanya peduli dengan orang yang ada di depan mata kita, yang mungkin saja memiliki kemampuan, tapi tolong peduli dengan orang yang tidak pernah datang kepada kita. Mereka tinggal di sekitar kita, tapi kebutuhan mereka dari pandangan pertama yang kita lihat terasa sangat. Karena sekali lagi, di harta kita ada hak yang dimiliki oleh orang yang datang meminta-minta ataupun orang yang malu dan tidak pernah datang. Coba kita mencari orang-orang yang seperti itu agar mereka tidak kita abaikan dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatkan dosa atas kelalaian kita itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sifat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan marah, orang yang mampu mengendalikan emosi. Dia memilih untuk bersikap dengan tenang, untuk bersabar menghadapi situasi apapun, tidak meledak-ledak, tidak emosional,
Karena orang yang meledak-ledak, orang yang emosional, yang tidak mampu mengontrol dirinya, lebih gampang diperdaya oleh setan. Dan selalu saja tindakan atau perilaku yang merugikan yang terjadi di masyarakat biasanya diawali oleh kontrol emosi yang tidak baik. Menahan amarah, menahan emosi adalah perintah Allah dan juga nasihat Nabi SAW. Suatu ketika datang seorang sahabat kepada baginda Nabi dan meminta diberi wasiat. Wasiat itu adalah pesan penting. Wasiat itu biasanya adalah pesan yang akan disampaikan oleh seseorang yang kita duga tidak akan lagi bertemu dengan kita, atau seseorang yang akan meninggalkan kita. Sahabat tahu Nabi adalah manusia, ada batas umurnya, ada ajal yang akan memisahkan Nabi dari mereka. Maka datanglah seorang sahabat dengan kesadaran itu kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, tolong beri wasiat kepadaku." Permintaan pesan yang sangat penting, berbeda dengan permintaan nasihat. Permintaan wasiat seakan-akan sahabat ini berharap ini pesan yang harus ia dengar dari Nabi sebelum nanti dia menyesali karena tidak akan bertemu lagi dengan Nabi SAW. Maka ia meminta, "Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, beri wasiat kepadaku." Apa wasiat Nabi kepada sahabat itu? Hanya dua kata. Kata Nabi, "La taghdab." Kata Nabi, jangan marah. Sahabat ini heran dan merasa apa yang ia harapkan berbeda dari yang ia dengar. Ia mungkin berharap Nabi akan memberi wasiat yang khusus, yang tidak umum. Kalau sekedar nasihat atau wasiat jangan marah, itu adalah hal umum bagi dia. Maka tidak puas, ia berkata lagi kepada Nabi, "La ausini, ya Rasulullah, tolong beri wasiat kepadaku." Sama seperti yang pertama, Nabi berkata, "La taghdab, jangan marah." Faraddada miraran, ia mengulang-ulangi permintaan wasiat. Nabi tetap berkata kepadanya, "Jangan marah." Setelah kali yang ketiga, sahabat itu mengerti bahwa ini benar pesan Nabi yang beliau maksudkan. Lalu beliau kembali dan mulai saat itu beliau menerapkan pesan Nabi untuk tidak marah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemarahan itu lebih membuat kita dekat serta berada di bawah pengaruh setan. Tapi kalau kita mampu mengendalikan amarah, maka sikap kita, kata-kata kita, perbuatan kita akan terkontrol dengan baik. Dan insya Allah kita tidak akan menyesal atas sikap yang kita lakukan. Tapi coba lihat, berapa banyak orang yang menyesal setelah melakukan tindakan atau perbuatan serta mengeluarkan perkataan akibat amarah dan emosi. Maka bulan Ramadan melatih kita untuk bersabar, meninggalkan apa yang Allah halalkan, supaya juga kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu bersabar dan menahan amarah. Karena orang yang bertakwa, kata Allah, wal kadhiminal ghaidha, ia mampu menahan amarahnya. Pertanyaannya, menahan amarah itu lebih terkait dengan dosa atau lebih terkait dengan hubungan antara sesama manusia ataukah hubungan kita dengan Allah? Sudah pasti jawabannya adalah dia lebih terkait dengan hubungan antar sesama manusia. Allah ingatkan lagi, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas,
Orang yang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan sesama. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjadi tradisi atau kebiasaan umat Islam di Indonesia di Idul Fitri ini saling meminta maaf dan saling memberi maaf. Saya rasa ini adalah kebiasaan baik, juga sebagai bukti bahwa kita adalah hamba Allah yang masuk dalam kategori yang ketiga tadi, wal afina 'anin nas, yang mau memaafkan sesama. Saya sering mengatakan, orang yang tidak mau memaafkan sesama adalah orang yang tidak sadar bahwa dia adalah manusia. Selama dia adalah manusia, maka dia pasti melakukan kesalahan. Kalau kita ingin kesalahan kita dimaafkan oleh orang lain, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berjiwa besar dan mau memaafkan sesama. Maka di hari ini adalah baik, walaupun untuk memberi dan meminta maaf tidak hanya boleh kita lakukan di hari Idul Fitri. Kapanpun, dimanapun, sepanjang tahun, bila kita melakukan kesalahan, jadilah hamba yang mau segera meminta maaf. Dan bila kita yang diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak benar dan didatangi untuk dimintakan maafnya, jadilah hamba yang berjiwa besar dan mau memaafkan sesama. Karena pada kriteria yang keempat nanti kita akan ketemukan penjelasan Allah bahwa kita juga membutuhkan maaf dari Allah, dan Allah membuka pintu maaf kepada kita dengan selebar-lebarnya. Maka jadilah kita hamba yang mau memberi maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memberi maaf harus kita lakukan karena tuntutan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada hubungan antara kita sebagai anak dan orang tua. Orang tua dan kita sebagai anak, sudah pasti tidak sedikit kesalahan yang kita lakukan sebagai anak. Orang tua juga tidak bisa merasa tidak memiliki kesalahan. Sebagai manusia pasti. Maka ini waktu yang baik jamaah sekalian, setelah kembali dari masjid ini, bagi mereka yang masih Allah karuniakan kesempatan bertemu dengan kedua orang tua mereka, bersimpuhlah di pangkuan mereka, peluklah mereka, ciumlah mereka, mintalah maaf kepada mereka. Karena ridha Allah sangat tergantung kepada ridha kedua orang tua kita. Begitu juga sebaliknya, tanpa harus diminta oleh orang tua, sebagai anak yang telah diberi begitu banyak jasa dari orang tua kita dari kecil hingga hari ini, tanpa perlu orang tua meminta maaf kepada kita, berilah maaf kepada mereka. Suami dan istri juga sama. Jangan ada rasa tinggi hati. Seorang istri patut meminta maaf kepada suami, tapi jangan ada suami yang menyangka atau mengira bahwa dia selalu dalam posisi benar. Maka mintalah maaf dari istri kita. Antar anak-anak kita, kita ajarkan juga demikian. Yang kecil meminta maaf kepada yang besar, yang besar meminta maaf kepada yang kecil. Begitu selanjutnya dengan tetangga kita, karib kerabat kita, rekan kerja kita, atasan dan bawahan di lingkungan kerja kita, semua membutuhkan permohonan maaf dan pemberian maaf. Dan itu kriteria yang ketiga dari orang yang bertakwa. Dan yang terakhir di surat Ali Imran, orang yang bertakwa kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Orang yang bertakwa adalah manusia, sama sekali dia tidak pernah berubah menjadi malaikat. Maka orang yang bertakwa bukan orang yang tidak melakukan dosa. Sebaliknya,
Allah katakan orang yang bertakwa adalah orang yang bila ia melakukan dosa atau menganiaya dirinya, dia sadar bahwa itu adalah dosa, ia sadar bahwa itu adalah kesalahan, zakarullah, ia ingat ada Allah, ia ingat ada Tuhan pencipta yang menyayanginya. Jadi begitu ia melakukan dosa, langsung yang ia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Setelah ia mengingat Allah yang Maha memberi taubat, yang Maha mengampuni dosa, fastaghfaru lidzunubihim, ia langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Orang yang bertakwa, sekali lagi, bukan orang yang tidak melakukan dosa. Orang yang bertakwa, kata Allah, bila ia melakukan dosa, ia ingat ada Allah, ia ingat ada penciptanya yang selalu menginginkan kebaikan kepadanya, lalu ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu tidak ada yang dapat mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Satu lagi, saat berbuat dosa, ia tidak pernah bertahan untuk selalu melakukan dosa itu terus-menerus, tapi dia mengingat Allah, beristighfar dan memohon ampun kepadanya. Akhirnya dengan 4 sifat takwa yang Allah jelaskan, Allah pertegas apa yang akan Allah berikan kepada mereka yang mau berinfak dalam keadaan senang ataupun susah, yang mampu menahan marah, yang mau memaafkan sesama, dan yang selalu beristighfar dan mohon ampun kepada Allah saat melakukan dosa dan kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Itulah orang-orang yang akan Allah siapkan balasan bagi mereka berupa ampunannya. Allah siapkan ampunannya, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun. Setelah Allah beri mereka ampunan, Allah siapkan bagi mereka surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin. Itulah balasan terbaik bagi orang-orang yang beramal dan melaksanakan perintah Allah saat Allah masih beri ia kehidupan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang memiliki 4 sifat tadi dengan baik, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang bertakwa, yang mendapat ampunannya dan sekaligus dimasukkan olehnya nanti di dalam surga bersama para nabi, para rasul, para syuhada, dan para orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ba'd. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi beban lebih di antara kita semua, yang diberi amanah yang berat menjadi pemimpin di kabupaten ini, saya sadar betul bahwa amanah ini tidak ringan. Saya berusaha bekerja semaksimal kemampuan saya untuk melayani seluruh masyarakat di kabupaten yang kita cintai ini. Tetapi sebagai manusia biasa, saya pun tidak luput dari khilaf dan salah. Izinkan saya memanfaatkan kesempatan ini untuk memohon maaf kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Serang bagian timur bila saya belum mampu melayani Bapak Ibu semua dengan baik, bila saya belum mampu berlaku adil kepada semuanya, bila saya belum memaksimalkan semua kemampuan saya untuk mengabdi kepada negeri yang kita cintai ini. Sebagai manusia biasa, saya mohon dibukakan pintu maaf. Saya juga berharap mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak berat hati untuk mengingatkan saya, untuk menasehati saya, untuk menegur saya bila ada perbuatan, kata-kata yang salah saya lakukan sebagai pemimpin Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pintu maaf dapat Bapak Ibu buka. Saya juga telah memberi maaf kepada Bapak Ibu bila ada hal-hal sebagai manusia yang kurang terjadi di antara kita. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bersih hatinya dan suci di hari ini dengan kesucian yang sempurna. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi kudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal habibil mustafa Muhammadin ibn Abdullah wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.